Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Dinda untuk memimpin doa ya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Tidak ada, Bu. Nihil, Bu. Ya, Alhamdulillah kalau nihil. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sudah siap untuk belajar? Ya, baik. Sebelum Bu Lutfi melanjutkan pembelajaran pada subbab materi berikutnya, coba masih ada yang ingat tidak? Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas tentang apa itu ilmu kimia. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu ilmu kimia? Coba Nisa, ingat nggak apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia itu kami Bu belajar tentang sifat, komposisi, struktur, dan perubahan materi Bu. Ya, bagus sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh Nisa bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, struktur, komposisi, dan perubahan materi. Nah, kemudian ada yang masih ingat tidak salah satu peran dari ilmu kimia itu apa misalnya? Saya, Bu. Ya, coba lihat. Contohnya itu kita bisa mempelajari bagaimana caranya membuat pupuk. Ya, betul sekali ya. Jadi salah satu peran dari ilmu kimia, kita bisa membuat pupuk. Itu adalah peran ilmu kimia di bidang pertanian. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang baru ya. Tapi sebelum itu coba Ibu tanya dulu ke kalian. Coba kira-kira kalian tahu tidak seorang ilmuwan itu bisa menemukan sebuah teori, misalnya teori atom gitu. Kan kalian kemarin kelas 9 sudah belajar tentang teori atom tahu. Coba kira-kira menurut kalian ilmuwan itu bagaimana caranya menemukan teori atom? Biasanya itu Bu membaca buku, membaca literatur. Oh iya, bagus sekali. Nah, salah satu langkah yang dilakukan ilmuwan itu salah satunya bisa membaca literatur. Nah, langkah-langkah yang lain, coba ada yang bisa menjelaskan tidak? Nah, sulit ya. Coba Ibu berikan contoh yang lebih sederhana ya. Misalnya, kalian menemukan sebuah fakta bahwa ketika kalian melarutkan vitamin C dalam bentuk yang berbeda, misalnya vitamin C dalam bentuk serbuk, kalian menemukan waktu pelarutannya itu lebih cepat daripada ketika kalian melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet. Nah, bagaimana kalian tuh bisa menemukan fakta tersebut? Langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Itu, Bu, melakukan percobaan atau Terus. eksperimen. Nanti dari hasil percobaannya bisa diambil data dan kita bisa menyimpulkannya. Iya, betul ya. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Dinda tadi itu merupakan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menemukan sebuah fakta. Dan langkah-langkah itu nanti ada dalam metode ilmiah. Jadi salah satu manfaat kita mempelajari metode ilmiah adalah bahwa kita bisa menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Dan juga kita bisa menemukan teori hukum dengan langkah-langkah yang sistematis pula. Nah, apa saja langkah-langkah itu dan bagaimana perannya dalam eksperimen kimia nanti akan kita pelajari pada subbab baru ini, yaitu metode ilmiah. Ya, coba Ibu tunjukkan dulu PPT-nya ya untuk tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis langkah-langkah metode ilmiah dengan tepat melalui LKPD yang diberikan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penerapan metode ilmiah dalam eksperimen kimia dengan tepat melalui LKPD yang diberikan. Jadi nanti kalian menganalisis langkah-langkah metode ilmiah itu apa saja dan juga bagaimana penerapannya metode ilmiah dalam eksperimen kimia. Nah, oleh karena itu nanti saya akan membagikan link untuk kalian bisa mengunduh LKPD. Nah, sudah itu coba kalian bisa unduh LKPD-nya ya. Sudah diunduh? Kalau sudah diunduh, coba sekarang kalian perhatikan lagi. Ibu akan menampilkan sebuah fenomena di PPT. Nanti kalian perhatikan ya. Baik Bu. Nah, coba diperhatikan. Suatu hari, Ani menderita sariawan. Ia pergi ke supermarket di samping rumahnya untuk membeli vitamin C. Ia ingin membeli vitamin C yang lebih cepat larut dalam air karena ia ingin segera meminumnya. Sesampainya di supermarket, ia mendapati ada dua jenis vitamin C, ada yang berbentuk tablet dan ada yang berbentuk serbuk. Nah, Ani pun penasaran kira-kira vitamin C yang manakah yang lebih cepat larut dalam air. Sepertinya Ani menemukan masalah. Coba bantulah Ani untuk merumuskan masalahnya. Nah, setelah kalian memperhatikan fenomena ini, nanti kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian rumusan masalah yang tepat untuk fenomena ini, dan kemudian nanti kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dengan diskusi kelompok. Nah, oleh sebab itu, pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti ada Dinda dan Lia ya. Kelompok 2 ada Nisa sama Rima. Nah, sekarang coba kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, terus kemudian nanti kalau sudah kalian bisa presentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa, Bu.
Ya, nah nanti kan di LKPD itu ada beberapa pertanyaan toh. Nah, untuk menjawab itu nanti kalian diskusinya itu bisa kalian membaca literatur yang ada, misalnya dengan buku paket atau di internet atau di LKS ya. Nah, terus kemudian di LKPD-nya kalian nanti ada link untuk melihat video. Nah, videonya nanti itu untuk mengisikan data percobaannya ya. Jadi nanti kalian lihat videonya supaya kalian bisa tahu data dari percobaan. Nah, kalau sudah silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Baik, karena waktu diskusinya sudah habis, nah coba salah satu dari kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, coba kelompoknya Lia sama Dinda. Coba nanti dicari ya PPT-nya yang sudah dibuat. Oh, baik Bu. Saya izin share screen ya Bu. Iya, silakan. Baik Ibu, perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang PPT kami. Anggota kelompok 1 ada saya, Dinda, dan teman saya Nurul Amalia. Untuk perumusan masalah di kelompok kami, manakah vitamin C yang lebih cepat larut dalam air, yang berbentuk serbuk atau yang berbentuk tablet? Belum? Baik, selanjutnya dari kelompok kami membagi ada 3 variabel Bu. Yang pertama variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebas ada luas permukaan vitamin C, yang tadi ada serbuk dan yang tidak serbuk. Dan kemudian variabel terikatnya adalah waktu yang dibutuhkan vitamin C untuk larut, sedangkan variabel kontrol adalah volume air yang digunakan dan suhu air. Kemudian untuk observasinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan vitamin C. Mohon maaf, itu sedikit salah ketik Ibu. Oh, iya, Vitamin C, apa? yang pertama suhu, yang kedua luas permukaan vitamin C, dan yang ketiga konsentrasi. Hipotesisnya, vitamin C dalam bentuk serbuk lebih cepat larut dalam air dibandingkan dengan vitamin C dalam bentuk tablet. Ya, Nah, untuk eksperimennya, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet adalah 12 menit 45 detik, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan vitamin C dalam bentuk serbuk adalah 6 menit 39 detik. Dari kelompok kami, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan atau percobaan yang telah kami lakukan, kami menggunakan 2 variabel bebas, yaitu yang satunya dalam bentuk serbuk, sedangkan yang satunya itu masih dalam bentuk tablet. Yang lebih lama ternyata itu yang bentuknya tablet, sedangkan yang lebih cepat bentuknya yang serbuk. Kesimpulannya, berdasarkan diskusi kelompok kami, yaitu vitamin C dalam bentuk serbuk lebih cepat larut di dalam air dibandingkan dengan vitamin C dalam bentuk tablet. Berdasarkan literatur yang telah kami baca, hal ini karena vitamin C yang dalam bentuk serbuk itu punya luas permukaannya yang lebih besar dibandingkan dengan vitamin C dalam bentuk tablet, sehingga laju reaksinya juga lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus sekali ya pemaparan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Coba kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Nah, terus kemudian dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, adakah yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, Bu. Oh iya, baik. Bisa coba apa nak? Jadi berdasarkan apa yang kelompok Anda sampaikan, langkah sistematis apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan kasus tadi? Ya, saya ulangi ya. Jadi Nisa tadi bertanya bahwa dari apa yang sudah kalian jelaskan tadi, langkah-langkah sistematis apa saja yang kalian gunakan untuk menyelesaikan kasus vitamin C tadi ya. Bisa dijelaskan ya kelompok 1? Coba kelompok 1 dijelaskan. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya. Ya, menurut kami langkah-langkah sistematis yang digunakan itu adalah yang pertama merumuskan masalah terlebih dahulu, terus setelah itu melakukan observasi, membuat hipotesis, menguji hipotesis dengan percobaan atau melakukan eksperimen, analisis data, dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Lia. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin melanjutkan bertanya. Lalu untuk tadi kan dijelaskan tentang variabel. Nah, saya ingin bertanya ke kelompok 1. Apa perbedaan tentang variabel bebas, terikat, dan kontrolnya? Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Kelompok 1 sudah bisa dipahami ya pertanyaan dari Prima? Sudah Ya, Ibu. Coba dijawab. Baik Bu, izin menjawab. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rima. Untuk
Variabel bebas adalah variabel yang apabila diubah oleh pelaku eksperimen akan menyebabkan adanya perubahan terhadap variabel lain. Variabel terikat adalah variabel yang perubahannya disebabkan oleh variabel bebas. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa berubahnya variabel terikat hanya terjadi akibat adanya perubahan variabel bebas. Intinya adalah variabel bebas adalah variabel yang kita atur terserah kita. Jadi ada variabel yang berbeda-beda. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang kita buat sama, sedangkan variabel terikat adalah hasil yang kita ukur atau variabel yang kita ukur. Jadi seperti tadi waktu pelarutan vitamin C. Begitu Mbak Rima, apakah bisa dimengerti? Sudah, terima kasih. Ya, betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Ditanyakan lagi? Saya Ibu, Apa? Nisa, coba silakan. saya yang bertanya, sebenarnya perbedaan jarak hipotesis sama kesimpulan itu apa? Atau Saya izin menjawab, Ibu. oh iya, coba. Menurut saya, hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan awal kita sebagai seorang peneliti sebelum melakukan suatu eksperimen atau percobaan. Sedangkan kesimpulan itu adalah hasil akhirnya. Jadi, kesimpulan diambil setelah menganalisis datanya. Seperti itu. Kesimpulan merupakan penilaian apakah hipotesis itu terbukti atau tidak. Begitu. Ya, jadi betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Rima. Nah, ada yang perlu ditanyakan lagi apa tidak? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Nah, coba ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapat pada pagi hari ini? Saya ingin mencoba menyimpulkan, Bu. Ya, Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam metode ilmiah, langkah-langkah yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah atau menemukan suatu fakta dan teori. Yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian melakukan observasi, Ya. membuat hipotesis, ya. menguji hipotesis dengan melakukan eksperimen atau percobaan, kemudian setelah mendapat datanya, kita analisis datanya, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Ya, jadi bagus sekali ya. Apa yang sudah dijelaskan sama Dinda, ada yang bisa menambahkan? Kita belajar apa hari Saya ini? Ya, coba Lia. berdasarkan kasus yang diberikan tadi dengan rumusan masalah, yaitu manakah yang lebih cepat larut antara vitamin C yang berbentuk tablet atau vitamin C yang berbentuk serbuk. Dari data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa yang lebih cepat larut itu adalah yang berbentuk serbuk karena luas permukaannya lebih besar. Hal tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari metode ilmiah dalam eksperimen kimia. Ya, betul sekali ya. Jadi, kasus tadi itu merupakan salah satu penerapan metode ilmiah dalam eksperimen kimia. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan kalian kerjakan kuis yang linknya saya bagikan di room chat juga. Nah, waktu pengerjaannya adalah 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Nah, sudah habis ya waktu untuk mengerjakan kuisnya. Nah, jadi karena kalian sudah mengerjakan kuisnya, maka pertemuan depan silakan kalian pelajari subbab berikutnya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba silakan Dinda memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini pembelajarannya saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalian boleh